Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falyahdihu qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafil khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Pertama kali marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan taufiknya kita masih diberikan berupa nikmat, baik nikmat kesehatan serta kelapangan waktu untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman penuh dengan keimanan dan ketakwaan serta meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik kepada anak-anak didik kami yang kami muliakan, kami banggakan, untuk sebelum kita melaksanakan pembelajaran ada baiknya kita membaca doa belajar yang akan kita bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak didik kami sekalian, kita masuk pembelajaran kita untuk bab selanjutnya yaitu tentang syu'ubul iman atau cabang-cabang iman. Anak-anak kami yang kami muliakan, yang kami banggakan, di sini untuk pembahasan pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, yang pertama itu tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis atau menganalisa makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman, baik itu dari pengertiannya, dalilnya, macam-macam serta manfaatnya. Selanjutnya yang kedua mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang keempat membiasakan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Baik, di sini sebelum kita masuk ke tahap pembelajaran, ada baiknya kita mendengarkan dulu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Huzafah Asy-Syahmi radhiyallahu anhu, yaitu di mana kisah ini dalam peristiwa pembebasan negeri Syam. Tersebutlah seorang panglima perang yang bernama Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Misi yang pertama yang penting yaitu yang harus diemban olehnya adalah memerangi penduduk Kaisaryah, sebuah kota benteng pertahanan di Palestina, tepatnya di tepi Laut Tengah. Namun sayangnya dalam misi ini Abdullah bin Huzafah mengalami kegagalan sehingga kalah dalam peperangan. Kemudian tertangkap dan dijadikan tawanan perang oleh tentara Romawi. Abdullah bin Huzafah lalu dihadapkan kepada Heraklius, yaitu sang kaisar Romawi yang menjabat waktu itu. Heraklius yang ingin menguji seberapa kuat kepercayaannya dan keyakinan sang panglima perang dengan memberikan bujuk rayu dan tawanan agar ia melepaskan akidah dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ditawari harta, putri, jabatan penting, bahkan separuh kekuasaan dengan syarat menjadi murtad. Abdullah menolak semua tawaran tersebut. Abdullah berkata, meskipun engkau memberikan semua harta yang engkau miliki dan semua harta orang Arab, aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Heraklius selalu menyiksanya. Ia tidak diberi makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Pada hari keempat, ia disuguhi arak dan daging babi. Namun ia tetap berpendirian kokoh enggan memakan makanan dan minuman tersebut sampai berhari-hari, hingga ia hampir mati sampai tiba saatnya ia hendak dieksekusi. Heraklius lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengikat dan menyalib Abdullah bin Huzafah, dan regu pemanah pun bersiap-siap untuk mengeksekusinya. Namun ia tetap bertahan dengan prinsipnya. Sekali lagi Heraklius menawarkan agar ia masuk Nasrani, namun kesekian kalinya juga ditolak oleh Abdullah bin Huzafah. Akhirnya ia diturunkan dari tiang salib. Sebagai ganti hukuman panah, Heraklius memerintahkan agar disiapkan kuali besar dengan air yang mendidih. Heraklius mengira bahwa ia menangis karena takut dengan kematian serta mundur dari keteguhannya dan akan bersedia meninggalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Heraklius menawarkan sekali lagi kepada Abdullah bin Huzafah untuk masuk ke agama Nasrani, tetapi ternyata masih ditolak olehnya. Heraklius pun penasaran dan menanyakan, "Lalu kenapa engkau menangis?" Dan Abdullah bin Huzafah pun memberikan jawaban yang menakjubkan sehingga menetapkan kegagalan, kelemahan dan kekalahan Heraklius. "Saya menangis karena saya hanya memiliki jiwa sebanyak rambut saya, sehingga tidak banyak yang bisa saya korbankan untuk menebus agama saya, meskipun semuanya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Heraklius pun menyerah dan mengakui kekalahannya terhadap Abdullah bin Huzafah. Lantas ia pun memberikan penawaran terakhir sebagai bentuk kekalahannya. Demi menjaga martabatnya, Heraklius berkata, "Abdullah, maukah engkau mengecup kepalaku? Aku akan melepaskan dan membebaskanmu." Abdullah bin Huzafah pun menyetujui dengan syarat Heraklius membebaskan 300 tawanan perang yang lain yang ditahan bersamanya. Mendengar hal tersebut, lantas Heraklius pun berdiri dan mengecup kepala Abdullah bin Huzafah, sehingga sahabat-sahabat yang lain pun mengikutinya. Anak-anak kami yang berbahagia, yang kami hormati, yang kami muliakan, inilah perjuangan seorang sahabat Rasul yang sangat luar biasa. Walaupun ditawarkan dengan kekayaan dan seorang putri, seorang bangsa Romawi atau raja Romawi dengan separuh negara kekuasaannya atau daerah kekuasaannya, tetapi beliau tetap dengan teguh hanya memegang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasul tersebut sangat luar biasa
Dan ini bisa kita jadikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mampu untuk memegang teguh keimanan kita hanya dengan mengingati kalimat thayyibah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik anak-anak kami sekalian, so kita selanjutnya itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di dalam gambar tersebut sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Mengenal iman. Di sini anak-anak kami sekalian, mari kita perhatikan pengertian iman. Tentang iman, yang pertama maknanya iman secara etimologi atau secara bahasa dari kata amadah, yu'minu atau imanan, yang berarti tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai. Dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Selanjutnya Imam Syafi'i yang mengartikan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Tujuan keimanan adalah menghambahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala semata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Selanjutnya macam-macam iman. Iman itu ada beberapa bagian, yaitu iman taklidi, yaitu mengikuti, iman tahqiqi, kemantapan hati, iman istidlali, berdasarkan bukti. Tahapan keimanan dibenarkan di dalam kalbu atau keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan, diikrarkan dengan lisan, menyebarkan kebenaran, diamalkan atau merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasulullah. Anak-anak kami sekalian, di sini iman dibagi menjadi beberapa pilar yang kita tahu dengan sebutan rukun iman. Ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah. Yaitu iman kepada Allah berarti kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit beserta isinya, dan begitu juga menciptakan seluruh penghuni-penghuninya, baik berupa manusia, jin, serta hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk ciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai bahwa malaikat-malaikat adalah utusan Allah. Malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing atau untuk sebagai contoh untuk membentengi semua apa yang ada di dunia ini. Selanjutnya iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab berarti mempercayai bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala mulai dari Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur. Dan pada hakikatnya kitab-kitab yang kita imani ini adalah kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, termasuk kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa, dan sebagainya. Selanjutnya iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah sama dengan mempercayai bahwa Rasul Allah itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana Rasul adalah pembimbing umat manusia dan juga sebagai pembimbing manusia di dalam menjalankan akidah atau kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga iman kepada hari akhir, yaitu percaya kepada hari akhir adalah suatu iman dalam diri kita bahwa hari akhir itu pasti akan ada. Selanjutnya iman kepada qada dan qadar, begitu juga mempercayai qada dan qadar kita. Kita harus selalu memegang 6 rukun iman ini sebagai pilar kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil pilar iman Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan ke sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Anak-anak kami sekalian yang kami muliakan, yang kami banggakan, di sini kita lihat tingkatan keimanan. Yang pertama itu ada ainul yakin, ada ilmu yakin, dan hakul yakin. Kalau kita lihat pengertiannya, dan mulai dari ainul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Ainul yakin diperuntukkan bagi para ilmuwan. Selanjutnya ilmu yakin dalam pemaknaan bahasa, ilmu yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada ilmu sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti, diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Selanjutnya hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran, sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Hakul yakin hanya bagi orang-orang yang makrifat. Selanjutnya penambahan dan pengurang iman. Di sini dijelaskan ada 2 pembagian penambahan keimanan kita, baik penambahan maupun pengurangan iman. Yang pertama kita bahas tentang penambahan iman. Di sini yang pertama mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin seseorang mengenal Allah, keimanannya semakin bertambah. Selanjutnya memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Selanjutnya banyak melakukan ketaatan.
Selanjutnya meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengurangan iman. Di sini selain bertambah iman kita, bisa juga berkurang iman kita. Di antaranya berpaling dari mengenal Allah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Berarti di sini tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, dan begitu juga dengan nama-nama Rasul, begitu juga dengan sifat-sifatnya. Maka berkuranglah iman kita. Selanjutnya tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syariahnya. Selanjutnya sedikitnya amal soleh yang kita dapatkan, maka itu bagian dari pengurangan iman. Selanjutnya melakukan kemaksiatan kepada Allah, ini bagian dari pengurangan iman, karena sudah melampaui dari ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya anak didik kami yang kami muliakan, kami banggakan, di sini ada kadar minimal rukun iman. Masing-masing rukun iman memiliki kadar minimal sehingga dikatakan syah keimanan seseorang terhadap rukun tersebut. Dan kita bahas tentang iman kepada Allah, beriman dengan wujud keberadaan Allah, beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Selanjutnya iman kepada para malaikat Allah, beriman dengan keberadaan para malaikat Allah, mengimani secara rinci nama-nama malaikat yang kita ketahui, dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Mengimani secara rinci sifat-sifat mereka yang tidak ketahui, dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Mengimani secara rinci tugas-tugas mereka yang kita ketahui, dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Iman kepada kitab-kitab Allah, mengimani bahwa seluruh kitab berasal dari Allah, mengimani secara rinci nama-nama kitab Allah yang kita ketahui, dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dihapus. Selanjutnya iman kepada para rasul, mengimani bahwa rasul risalah pada rasul berasal dari Allah, mengimani secara rinci nama para nabi dan rasul Allah yang kita ketahui, dan mengimani secara global yang tidak kita ketahui. Membenarkan berita yang sahih yang datang dari mereka, beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada hari akhir, beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari perhitungan dan pembalasan, hari syaf wal jaya, beriman dengan surga dan neraka, beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Selanjutnya iman kepada takdir, qada dan qadar, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi, beriman bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu di Lauh Mahfuz, beriman bahwa segala yang terjadi dengan kehendak Allah, beriman bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan makhluk Allah. Itulah kadar dari rukun iman. Maka dari itu kita harus senantiasa memegang teguh rukun iman sebagai tonggak kita atau fondasi kita, agar kita selalu beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan juga sebagai rasulnya adalah sebagai pemberi risalah kepada kita, penyampai kebenaran yang apa yang disampaikan oleh Allah kepada rasulnya. Dan begitu juga selanjutnya syu'ubul iman, cabang-cabang iman menurut Syekh Muhammad Nabawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab kami Tuhyan ala Manjahu'ati Syu'abul Iman, 6 pilar iman memiliki beberapa bagian dari cabang dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 70 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah iman seseorang. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya tersebut. Dalil syu'abul iman yang pertama yaitu Quran, hadis riwayat. Dalil syu'abul iman yang pertama yaitu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dalil syu'abul iman itu yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad Al-Jufi, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Amiri Al-Akadi berkata, Sulaiman bin Hilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Salih dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada lebih dari 60 cabang, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Selanjutnya, dalil yang ketiga dari syu'abul iman yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya macam-macam syu'abul iman, anak didik kami yang kami muliakan dan banggakan. Ada beberapa macam-macam syu'abul iman. Terdapat beberapa ahli hadis yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Di antara para hadis tersebut adalah yang pertama Imam Baihaqi radhiyallahu anhu yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. Yang kedua Abu Abdillah Al-Limi radhiyallahu anhu dalam kitab Fahwaidul Mizhaj. Yang ketiga Syekh Abdul Jalil radhiyallahu anhu dalam kitab Syu'abul Iman. Yang keempat Imam Abu Hatim radhiyallahu anhu dalam kitab Wahful Iman wa Suhubuhu. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan.
berdasarkan pada hadis Ibnu Majah berikut ini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman adalah tambahan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anak kami yang kami muliakan, yang kami banggakan, di sini ada dimensi dari cabang keimanan tersebut, atau dari syu'bul iman tersebut. Yang pertama yaitu ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Mahrifatun bil qalbi, meyakini dengan hati. Amalun bil aqram, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan. Jadi ini 3 dimensi cabang keimanan ini bagian dari hal yang sangat terpenting di dalam kehidupan kita. Maka dari itu marilah kita selalu memegang teguh semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Pembahasan tentang iman tentu tidak bisa lepas dari pembahasan tentang keyakinan. Orientasi tentang pembahasan iman ini dititik beratkan pada jiwa atau hati, karena pusat keyakinan seorang adalah hati. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Dengan demikian yang dimaksud dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalamnya. Tidak ada perasaan ragu sedikit pun, serta akan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup, dan aktivitas dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran Surah Ibrahim ayat 27, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Di sini ada 30 makrifatul bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, ada 30. Nanti kita lihat saja atau kita catat nanti. Selanjutnya ikrarun bil lisan, yaitu dari ucapan dengan lisan. Di sini Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Ini ada 7. Ini ada 7 untuk ucapan diucapkan dengan lisan. Mungkin kita nanti bisa kita catat. Selanjutnya yang ketiga itu amalun bil aqram, dilakukan dengan perbuatan. Iman adalah sesuatu yang abstrak dan sangat sulit untuk diukir. Iman bukan saja sekedar ucapan, pengakuan seseorang melalui lisan yang mengatakan bahwa ia beriman, karena bisa saja orang munafik memproklamirkan keimanannya, namun hatinya mengingkari apa yang dikatakan. Iman juga bukan sebatas pengetahuan tentang makna dan hakikat keimanan itu sendiri. Sebab tidak sedikit orang yang mampu memahami hakikat iman, namun ia mengingkarinya. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriah mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik, sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka, karena apa yang diperbuatnya tidak didasarkan oleh ketulusan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, lain di mulut, lain pula di hati. Begitu juga ada 20. Jadi total 77 syu'ubul iman yang terbagi menjadi 3 tadi. Tanda-tanda orang yang beriman itu yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Quran Surah Al-Anfal, dalilnya Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Selanjutnya senantiasa bertakwa setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Tahabun ayat 13 dalilnya. Selanjutnya selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 2 dalilnya. Selanjutnya menafkahkan sebagian rezeki dan harta yang di jalan Allah, dalilnya Quran Surah Al-Anfal ayat 3. Menghindari perkataan yang tidak berguna, dalilnya Quran Surah Al-Mu'min ayat 3-5. Memelihara amanah dan menepati janji, dalilnya Quran Surah Al-Mu'min ayat 6. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan harta yang dimiliki, Quran Surah At-Taubah ayat 41. Problematika keimanan. Hikmah dan manfaat syu'abul iman itu nanti kita lanjutkan ke minggu depan. Mungkin untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita lanjutkan ke minggu depan, agar semuanya didik kami beserta didik kami, agar kiranya apa yang kita dengarkan pada hari ini agar dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.